resiko jikalau dalam hati kita masih ada selain Allah, jangan harap di dunia bahkan lebih-lebih di akhirat bisa bertemu Allah. Pak, konteki kalau di syariat dengan hakikat beda. Cara bersyahadah, cara bersaksi antara di syariat dan di hakikat beda. Kalau di syariat memang secara basyariah, maklum, akhirnya makhluk yang masuk. Kalau di hakikat cara bersyahadah, bersaksi dengan ruhaniyah kita. Lewat ainul basiroh, mata hati jenengan bersaksi kepada yang ahad, yang berperan. Inilah kontroversi antara pendapat kita yang ada di syariat dengan beliau-beliau yang di hakikat. Kita semua manusia, hati kita pernah ngalami ada iman selain ilahun wahid. Pasti kita, proses perjalanan kita pernah mengalami kalau hati kita itu penuh dengan penyakit, sehingga kita bisa merasakan bagaimana ketika saat kita beribadah, ketika kita sholat, ketika kita haji, nilai-nilai kenikmatan untuk bertemu Allah tidak ada sama sekali. Sehingga nilai ibadah kita itu di mata Allah, hati kita terasa hambar, tidak ada bobotnya sama sekali, tidak ada ketenangan, kedamaian di dalam hati, dan itu berlaku terhadap siapapun. Cuman pertanyaannya, sebelum kita memasuki hari kepastian datang, bagaimana kita bisa lepas dari belenggu-belenggu yang seperti itu? Otomatis Allah juga telah memberikan petunjuk lewat para nabi dan utusannya, para rasul, untuk kita mengikuti beliau-beliau. Yang nabi dan rasul untuk di zaman akhir ini sudah tidak ada. Akhirnya diteruskanlah oleh beliau-beliau, baik dari sisi nasab beliau dan atau dari sisi orang dekat beliau, yaitu tabi'ina sholihin, yang kita sering sebut sebagai ulama akhirat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, monggo dipirsani di hikam makalah ke-13. Qala musannifu rahimahullah, kaifa khalikaya apa iku yusriku mencorong apa qalbun ati, sementara suwarul akwani utawi gambarin dunya, gambari makhluk iku muntabiatun melekat fi mir'atihi ing dalem atine wong. Bagaimana hati ini bisa dikatakan hati yang mencorong, hati yang penuh dengan nur makrifat, sementara hati ini gambarnya itu selain Allah. Hati ini gambarnya itu adalah akwan,
pirang-pirang makhluk yang melekat di dalam hati kita. Dan ini proses kita dulu. Artinya makalah ini, dalam hati kita masih ada iman, ada rasa bahwasanya makhluk itu wujud, punya sifat wujud, punya sifat kehendak, punya sifat kudrat, punya sifat ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Arti yusyriku itu, mencorong itu, cahaya makrifat itu nyatane Allah. Atau saya artikan, bagaimana hati kita akan bisa makrifat pada Allah, lawong di dalam hati kita gambarnya itu makhluk. Bapak Ibu, makanya mengapa Allah menjatuhkan atau menurunkan wahyu di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang dibawa Kanjeng Nabi. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ini Rasulullah membawa ajaran untuk supaya hati iku lepas, qad tabayyana rusdu minal ghayy, lepas dari belenggu tersebut. Tapi ajaran ini tidak boleh dipaksakan. Enggak boleh kita memaksakan pada anak, istri, suami atau orang lain untuk mengikuti, enggak boleh. Tidak ada paksaan untuk mengikuti ajaran tersebut. Karena setiap diri manusia itu punya hak untuk beriman, punya hak untuk memilih. Lah mengapa demikian? Supaya Kanjeng Nabi pada saat itu tidak berlarut-larut hatinya dalam kesedihan. Dan Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran, hanya menyampaikan kabar baik bagi yang beriman, wa nadhiran, dan memperingatkan bagi yang tidak beriman. Hanya itu. Jadi umat sir percaya atau tidak bagi beliau Kanjeng Nabi bukan urusan. Bukan urusan. Jadi Kanjeng Nabi tidak akan pernah hatinya berlarut-larut sedih dikarenakan umatnya tidak mengikuti, boten. Ini adalah perbedaan antara ajaran di dalam dinut tauhid dengan ajaran di luar dinut tauhid. Ajaran yang untuk mengesahkan pada Allah supaya ilahun wahid bertemu terhadap Sang Esa. Bon. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang memang mengikuti beliau di dalam ajaran ini, dia akan tinggalkan selain Allah. Kalau sudah meninggalkan selain Allah, maka wa yu'min billah, iman beliau itu ihsan hanya pada Allah. Yang kumaksud Allah adalah Ahad, itu Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus solusinya bagaimana? Miturut makalah ini, jikalau hati kita, gambarnya hati itu
adalah makhluk? Jawabannya itu ada di surah Al-Ahzab ayat 41 Pak dan 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru do ilingo sira kabeh, berzikirlah, ingatlah kau Allah terhadap Allah. Ingat zikir yang bagaimana yang dimaksud? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pahami dulu la ilaha illallah itu. Makanya afdalu dzikri utawi sakluwih utamane sebaik-baik zikir iku fa'lam, ketahui terlebih dulu maksudnya la ilaha illallah bagaimana. Gak langsung kita baca la ilaha illallah terlebih dulu, mboten. Kita fahami nafi isbatnya di dalam la ilaha illallah itu di mana? Kok bisa menjadikan perkara yang mengkeruhkan hati ini akan lepas? Pun umpami saged kula tulis. Fa'lam, ketahuilah, paham mono dhisik, annahu ing sak temene zikir rupane la ilaha illallah. La ilaha niki kan artinya kan tidak ada Tuhan toh Pak. Arti muradnya loh. Tapi di sini menyimpan istifham, kalimat pertanyaan. Tuhan siapa yang enggak ada? Lalu mengapa di sini ada nafi, kata perintah untuk membersihkan? Karena sejarah hati kita telah memasukkan selain illallah, selain Allah ahad dalam hati. Padahal dalam ayat lain, la taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah selain Allah itu ada di dalam hatimu. Berhubung Pak, selain Allah ada dalam hati kita, maka munculnya perintah membersihkan. Ya Tuhan yang selain ahad itu yang tidak ada, yang kau adakan di dalam hatimu, oleh karenanya nafi, bersihkan. Iki yo akeh sing gak paham. Maksudnya gini, mana tanda kita memasukkan selain Allah dalam hati? Contoh, dalam hati sampean ada iman sing ngaji malam hari ini, makhluk mukhlason sing iso ngaji. Loh, itu Tuhan yang bukan Tuhan yang kita tuhankan. Kita enggak merasa Pak kalau telah menuhankan selain Allah. Selain Allah. Terus terhadap saya, kalau dalam hatiku aku meyakini muncul rasa iman kalau saya yang bisa menyampaikan ngaji ini, berarti saya telah menuhankan diriku. Ini lebih jahat lagi Pak. Saya lebih jahat lagi. Ini bukan Tuhan. Terus saya yakini akhirnya buat saya
menjadi Tuhan. Kita sering Pak, waktu dulu itu melihat orang, makhluk lain, terus mencuri barang kita dan kita tahu. Dan hati kita mesti meyakini yang mencuri si A, makhluk. Padahal sifat kita sebagai makhluk la haula wala quwata. Bisanya begitu illa billah. Kita nggak bisa masuk untuk tembus bertemu ahad di dalam si A, nggak bisa. Pada saat itu loh Pak, akhirnya si A ku yakini yang mencuri. Berarti iman saya ini telah beriman pada selain ahad yang secara syariat disebut Allah Subhanahu wa ta'ala, versi Islam. Dan itu seakan-akan, tidak seakan-akan, memang iya, setiap saat dan waktu kita telah memasukkan selain Allah dalam hati kita beriman. Beda loh Pak, konteksnya kalau di syariat dengan hakikat beda. Cara bersyahadah, cara bersaksi antara di syariat dan di hakikat beda. Kalau di syariat memang secara basyariah, maklum, akhirnya makhluk yang masuk. Kalau di hakikat cara bersyahadah, bersaksi dengan ruhaniyah kita. Lewat ainul basiroh, mata hati jenengan bersaksi kepada yang ahad, yang berperan. Inilah kontroversi antara ainul basiroh dengan ainul basyariyah. Kontroversi antara pendapat kita yang ada di syariat dengan beliau-beliau yang di hakikat. Sebetulnya tidak kontroversi Pak, sebetulnya tidak. Landa ini kontroversi, banyak ayat-ayat Al-Quran sing gap itu, padahal tidak ada ayat satu dengan yang lain itu ada gap, nggak ada, justru melengkapi. Bon, nafikanlah isinya la ilaha di dalam hati kita. Caranya bagaimana? Kita harus paham fungsi dari tauhid la ilaha illa anta di dalam dzikir sirul asrar. Jadi ketika kita membaca la ilaha, hati jenengan harus faktulu anfusakum, melepaskan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang wujud, yang berkehendak, yang berperan, harus lepas. Kalau ini sudah lepas, maka isbatkanlah ilallah, isbatkanlah Allahnya ahad. Ini otomatis Pak, nanti akan muncul dengan sendirinya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pendidikan tentang berzikir la ilaha illallah wajib dipahami dulu sebelum kita wirid, sebelum kita berzikir. Lah ketika kita berzikir disebut wirid. Kalau berzikirnya jenengan jahar diucapkan di lisan, sampean sertakan hati sirul asror, maka wirid ini semakin lama akan mendatangkan warid. Warid itu apa? Warid itu bisa diterjemahkan nur makrifat. Jadi cahaya makrifat dalam hati jenengan akan dinyalakan Allah untuk mengusir kegelapan. Warid itu adalah malaikat yang diutus Allah untuk mengusir nafsu sing menjadikan hati jenengan iki
beriman pada selain Allah. Ngaten lho. Makanya harus kita berzikir itu harus. Lah, disinilah maksud memahami terlebih dulu, lalu jenengan praktekkan. Nah, ketika jenengan mempraktekkan zikir ini secara lisan la ilaha illallah, secara hati sirul asror, maka wis mesti yang menjadikan hati sampean keruh, kekeruan hati itu akan Allah bersihkan. Niki wis otomatis. Jikalau lampu itu nyala, seketika itu kegelapan akan hilang. Bon, itu yang pertama makolai. Jadi solusinya, jikalau di dalam hati ini melekat berisi makhluk, jenengan jawabannya harus berzikir. Jikalau kita zikir jahri la ilaha illallah, sampai sudah paham la ilaha illallah dulu, akhirnya hati jenengan menyertakan sirul asrornya. Pun makanya nanti tanggal 7 saya tidak memperbolehkan dan tidak mengizinkan bagi umat yang mengikuti baiat secara karomah mboten angsal. Kan mudun maneh kok. Wong tujuan kita belajar tasawuf itu mendekatkan diri dan bertemu Allah di makom musyahadah, kok iki mudun maneh di makom muka syafa. Asini kula nggih mikir Pak niku. Mikir. Iki lah mudun maneh bahas karomah. Kula disawunani Gusti Allah iku bahasane ngati kula, son ojo kaken cocot awakmu. Jalakno. Ternyata jawabannya apa Pak? Bagi yang sudah megang sirul asror, nggak akan terpengaruh dengan karomah, walaupun tujuannya nanti ke karomah. Lah maksudnya karomah gimana? Ternyata oleh karena situasi kondisi yang akan kita hadapi nanti, untuk mengamankan diri dan keluarga kita masing-masing. Mungkin jerak tahu sendiri, mungkin tahu sendiri. Lah, mantrane nopo? Kata sebut. Pokoknya tidak saya bocorkan di YouTube. Titik. Karena memang nggak boleh. Harus mereka yang sudah menyandang dan faham zikir sirul asror. Bapak Ibu, jikalau kita berzikir jahri tanpa difaham dulu maksudnya la ilaha illallah, niku wampyang Pak, hambar. Kita tidak akan pernah ngalami kondisi ruhaniyah itu dibersihkan Allah, dioperasi Allah hati kita dari penyakitnya, nggak akan pernah, kecuali jenengan menyertakan sirul asrar. Bon. Am kaifa khalikaya apa uta khalikaya apa iku yarhalu, bisa berangkat ilallahi nuju maning Allah, sedangkan wahwa khali utawi hati jenengan iku muqabbilun, dicancang bisyahwatihi kelawan kesenangan hawa nafsu. Bagaimana saya bisa sampai ke Surabaya jasad saya, lawang jasad saya dirantai di Mojokerto? Nggak bisa. Bagaimana ruhaniyah sampean itu bisa hadir hudur ing ngersane Gusti Allah, di depan Allah, sementara ruhaniyah kita itu dibelenggu dengan rantai kesenangan hawa nafsu. Apa kesenangan hawa nafsu Pak? Wa zuyyina linnas, dalam Al-Quran, wa zuyyina linnas hubbus syahawah, dan paes-paesi menungso iki oleh nafsu dengan hubbus syahawah,
kesenangan hawa. Mana isini kesenangan hawa nafsu? Bagi orang laki-laki minan nisa, wong wedok, orang perempuan. Apalagi kita belum nikah. Yang sudah nikah, kepingin nikah lah. Kadang-kadang kita nggak sengaja Pak di pasar melihat bokong semok, wis gak betah. Tanya, itu sudah janda atau belum ya? Apalagi kita ada faktor untuk mendapatkan uang punya, status punya, gampang Pak nggih? Gampang. Ternyata mereka memang janda. Dicari-cari sampai kemana? Uang melekat dalam hati loh Pak. Tapi tolong jangan yang sudah punya suami. Hukumnya jero Pak. Hukumnya itu sangat mahal. Jangan. Itu jangan. Saya hanya berpesan jangan yang sudah punya suami. Ya tanya lah. Tanya. Mbak sudah punya suami? Sudah. Ya udah. Balik kanan. Kalau belum punya, jenengan harus tanya pada bini, pada nyonyanya, saya suka iko, boleh? Enggak boleh, ya jangan diteruskan Pak. Jangan diteruskan, nanti menjadi permasalahan nanti, ya bon. Minan nisa bagi seorang wanita adalah seorang laki-laki kebalikannya. Kedua adalah walbanin, anak Pak. Yang ketiga konatiril mukontoroh, harta benda, baik materi atau non materi. Lah inilah dijadikan oleh nafsu sebagai pancingan sampean supaya jenengan iku wayastahibbunal hayatad dunya, bersuka. Hati lho Pak, bukan jasad. Hati. Kalau kita sudah masuk di perangkapnya nafsu yang disebut syahwatud dunya, hubus syahwah ini otomatis Pak alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3, alal akhirah, Anda pasti lalai dari Allah. Pasti jenengan lalai pada Allah, lalai. Karena keserang dengan bokong semok. Udahlah Pak, ini hukum yang kita alami, semuanya itu ngalami. Makanya nggak usah si A kita hina, kamu itu kok gitu. Jangan, karena kita dulu memang ngalami seperti itu. Biarlah itu proses si A. Makanya mengapa ajaran dinu tauhid itu tidak boleh dipaksakan. Ya ada di situ, karena setiap diri punya proses masing-masing. Bapak Ibu, kita itu laksana ikan tombrowa atau ikan lele. Kita itu laksana ikan yang tidak pernah sekolah, tidak pernah mengerti tentang ilmu tauhid. Terus nafsu itu yang mancing jenengan di dalam kail itu kan ada umpan, gitu. Kita nggak tahu kalau di dalam kail itu ada, di dalam umpan ada kail. Karena kita nggak pernah sekolah ikan itu, akhirnya kelihatan makanan yang menyedapkan, sasa-ae dimakan, akhirnya disendat, strek, dinaikkan, diblekrek. Kalau ikan itu sudah sekolah, tahu di dalam umpan itu ada kail, gak mungkin Pak dimakan. Jenengan gak sama. Kalau tahu di dalam hubus syahwah ini ada jebakan nafsu, gak kira hati jenengan itu memakannya.
Kalau jasmani, memang Pak, itu kebutuhan kita di dunia ini. Kita laki-laki wajar nikah. Perempuan juga begitu. Punya anak, mensiapkan sandang, pangan, papan. Bagaimana keluarga kita itu secara fisik, jasad itu tercukupi. Ya kerja kita. Itu wajibnya syariat, wajibnya dohir. Tapi hati jangan pernah ikut mencintai itu. Cintailah Allah yang menguasai itu. Wajah tu wajia lilladzi fataras samawati wal ard. Lah ya dah. Ternyata Allah itu yo tenguk-tenguk di dalam diri seorang wanita, anak, harta benda atau suami. Tinggal kita mau nembus ke Allahnya atau tidak. Berhubung kita tidak mengerti maksud la ilaha illallah, jangan harap bisa bertemu Allah, bisa tembus ketemu, nggak bisa. Hanya bagi kekasih Allah lah yang bisa masuk di situ, karena para kekasih Allah sudah diizinkan Allah membawa wahuwa adzikru bisiril asrar. Itulah pemahaman la ilaha illallah itu. Pun akhirnya terlepaslah rantai tersebut dalam diri jenengan, otomatis jenengan bisa mendatangi, bisa bertemu Allah di setiap ibadah apapun, baik ibadah murni maupun tidak murni. Waktu makan jenengan tahu di dalam perut kerucuk-kerucuk, lapar, berarti tanda undangan Allah datang. Diundangilah Allah kita itu oleh Allah berbentuk lapar. Akhirnya ketika makan kita bertajalli pada Allah, disitulah dikatakan pertemuan tersebut. Pun am kaifa yatma'u, khalikoyo apa yatma'u ayyadkhula, iku ayyadkhula yen to mlebu sira hadratallahi ing ngersane Allah. Wa huwa khali utawi Allah iku lam yatatohar. Wa huwa khali utawi wong kuwi mang iku lam yatatohar, durung sesuci mincana bati ghaf latihi, saking reget-regete kelalaian. Artinya bagaimana mungkin kita itu mengharapkan, cancut mengharapkan bisa masuk di hadratillah, sementara kita itu belum bersuci dari kelalaian. Artinya apa? Bagaimana mungkin kita ini Pak ya akan tahu di tengah-tengah sholat itu ada Allah, lah wong kita itu masih menanggung lalai. Sebab apa toh Pak kita lalai itu? Kalau di tengah-tengah sholat itu yang berkuasa adalah Allah. Alhaakumut takasur, olehnya kita lalai, hati kita telah megah-megahan dengan hubus syahwah, kesenangan hawa nafsu. Berbentuk apa? Nyun sewu lho Pak, saya sholat pingin dapat pahala, pingin dimasukkan surga, itu kesenangan nafsu. Kalau syariat beda loh Pak, enggak, mohon maaf, inilah bedanya. Kalau kacamata syariat, kita sholat hati menghadap, mengharapkan pahala dan surga, enggak apa-apa. Syariat. Tapi kalau hakikat beda lagi.
Alhaakumut takasur, oleh karena di dalam hati kita bermegah-megahan selain Allah, maka disitulah yang menjadikan lalainya hati kita. Hal itu hatta zurtumul maqabir, sampai mati kita. Loh, kok bisa itu dikatakan kesenangan nafsu? Bon. Pahala surga itu kan makhluk, Pak. Dikatakan makhluk, ada yang menciptakan. Lah khalik Allah yang menciptakan. Masa sih kita beribadah itu menghadap makhluk? Inilah alasan secara hakikat mengatakan bahwasanya selain Allah itu masih termasuk kepentingan hawa nafsu. Kalau kita waktu di syariat mboten, Pak. Yang nafsu itu ya yang maksiat itu, kebece, mencuri, yang jelek-jelek itu nafsu. Kalau baik-baik itu ya dari Allah. Ya bener, Pak. Gak salah. Karena memang pendidikan kita saat itu tahunya seperti itu. Lah, kita harus naik pendidikan. Biar betul-betul isi la ilaha, yaitu selain Allah itu lepas dari hati kita. Makanya di sini lalai itulah yang menjadikan kita tidak bisa khudur, yarju, mengharapkan, atau kita kehadirat Allah itu tidak bisa karena kita belum bersuci dari kelalaian. Terus solusinya bagaimana? Kembali lagi pada zikir. Dzikron katsiron. Al-Ahzab tadi 41. Zikir yang manakah yang menjadikan hilangnya seluruh persoalan selain Allah di dalam hati kita? Dzikron katsiron. Ayatnya gitu. Al-Ahzab 41, Pak. Dzikron katsiron. Ingatlah pada Tuhanmu dengan sebenar-benarnya ingat, katsiron tur sing saakeh-akeh. Mana sejatinya zikir itu, Pak? Pun saya tarik, itulah fungsi sirul asror. Di su'aul basiroh rasa, kalau ini sudah diasah terus muncul cahaya ma'rifat, akhirnya di ainul basiroh, terakhir hakul basiroh. Pun sudah tidak mamang hakul basiroh sampean. Sama dengan gini, iki spidol selama saya tutupi goblok jenengan sih mamang. Walaupun saya kasih tahu, Pak, di dalam kopiah itu ada spidol. Iman yang seperti ini katanya, iman katanya loh sampai itu atas dasar kabar, ini 50-50. Antara yakin dengan mamang itu masih ada. Makanya disebut nurul iman, belum hakul iman. Tapi kalau sudah perkara yang menutupi spidol itu dilepas, hakul basiroh, ainul basiroh, hakul basiroh, udah enggak mamang lagi jenengan. Sama. Saya katakan di dalam istri, anak, suami, harta benda, di situ ada wujud nyatanya Allah. Anda ingin tahu hakul basirohnya, maka lepaskan makhluk itu dalam pandangan hati jenengan. Baik wujudnya lepas, faktulu anfusakum, lepasan, nafikan, lepasan. Caranya berzikir tadi,
Dikron dengan sebenar-benarnya zikir, kathiron kang akeh. Berarti kathiron itu relatif Pak, tidak terbatas. 24 jam satu hari satu malam mampu jenengan berapa? Ora usah dihitung. Kalau hakikat gak usah dihitung. Sebanyak-banyaklah kau berzikir, sebanyak-banyaklah kau dalam hatimu muncul rasa keaguannya Allah yang wujud, yang berkehendak, yang berperan. Munculkan itu. Otomatis Pak, jenengan melepaskan wujudnya garwa, wujudnya anak, wujudnya harta benda. Kalau ini sudah lepas, maka nyatalah wujudnya Allah dalam pandangan hati jenengan. Pun kalau seperti itu wis gak bisa dibahas. Jenengan gur meneng menikmati. Inilah yang disebut makrifat itu di situ. Pun. Bagaimana solusinya? Lalai itu biar keluar dari hati kita. Kembali kepada dikron kathiron. Fasabbihuhu bukrata wa asila. Bersihkanlah wujud-wujud selain Allah itu baik pagi, siang, sore, malam. Am kaifah, lanjut. Hale kaya apa iku yarju bisa ngarepake sira ayafhama ing yento faham sapa wong apa ati dako ikol asrori ing lembut-lembute ilmu rahasiane Allah. Sementara wahwa khali utawi hati kita iku lam yatub durung bertobat sapa hati min hafawatihi saking kepentingane kesukaane hawa nafsu. Bagaimana mungkin kita akan paham dan ngerti lembut-lembute? Apa lembut-lembute, Pak? Lembut niku bahasa Indonesia apa? Halus-halusnya ilmu rahasianya tentang Allah. Lawang keadaan hati kita itu nyun sewu belum bertobat dari apa yang dimaksud nafsu kefahaman itu. Ini artinya apa? Kita itu pertama ngaji gak paham, ojo leren. Kita jangan berhenti. Janganlah kita berhenti olehnya kita mengaji gara-gara nggak paham. Jangan. Lanjutkan terus. Nanti Allah sendiri yang memahamkan. Nyun sewu Pak, kula niki ditegur Gusti Allah juga. Ketika saat saya menjelaskan berbagai cara supaya jenengan ini mudah memahami. Kok gak paham-paham dilokno. Son ojo kaken cocot. Yang memahamkan iku aku. Cukup sampaikan aja. Bahasa hati loh Pak ya. Walau karihal musyrikun. Walaupun nantinya kau dicaci oleh umat, sampaikan. Nggih kula sampaikan dengan cara bahasa yang saya paham. Kalau bahasa Jawa, pahami bahasa Jawa. Berhubung saya nggak bisa bahasa Madura, Pak. Sekali lagi mohon maaf. Paling tidak saya harus memakai bahasa Indonesia. Saudaraku yang melebihi saudara kandungku, saudara Madura yang sudah eksis di sini dalam pengajian tasawuf ini, mohon maaf saya jujur
belas nggak bisa bahasa Madura. Padahal waktu saya ada di Kediri Pondok Darussalam, Pari Kediri, Mbah Yai Fakih, teman saya Madura itu banyak, tapi nggak pernah dijak bahasa Madura. Gur tedung, tedang tedung, tedang tedung. Jadi mohon maaf. Jadi saya terpaksa harus pakai bahasa Indonesia. Kayak ini. Allah juga tidak akan mengutus utusannya untuk menyampaikan dengan bahasa yang tidak dipaham oleh kaum tersebut. Gak mungkin. Gak mungkin. Contoh Rasulullah, contoh para nabi, para rasul sebelumnya, itu seperti itu semuanya. Jadi oleh karena keterbatasan pengetahuan bahasa saya, Pak, mentoko ya bahasa Indonesia lah untuk orang Indonesia. Bagi mereka yang gak ngerti bahasa Indonesia, ya mohon maaf sekali lagi. Nah, jadi kita ngaji pertama mendengarkan keterangan ilmu tasawuf atau dinu tauhid kok gak paham, jangan protes dulu. Jangan. Kita gak paham ngaji ruwet ini, ngaji susah dipaham. Udah ditinggalkan. Jangan kalau menurut saya. Ingat, Yun Sewu, sekeras apapun namanya batu, Pak. Kalau air yang menetes itu tidak berhenti terus menerus, artinya yang namanya batu terus di bawah itu menunggu tetesan air terus, aku yakin lama-lama akan menjadi berlobang. Entah berapa puluh tahun. Pun hal itu Allah jelaskan di dalam bentar Pak, surah Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim minallah. Dodo tembuse dodo sampean dengan ilmu itu, yang membuka iku mirrabbihi, pengerane jenengan, bukan klason. Makanya saya sendiri sudah tidak ngereken di antara beberapa umat ini ada yang paham atau enggak paham. Sebab itu bukan urusan saya. Urusan itu semuanya urusan Allah. Sehingga bentuk saya buka tanya jawab itu, barangkali bisa ketemu kefahaman. Nek para mas saya dulu Pak nggak boleh Pak dibuka tanya jawab, lebih-lebih pembahasan tentang tasawuf. Pokoknya ini, pokoknya seperti ini, ya ini terimalah. Gak paham ya udah, serahkan pada Allah. Memang Pak, zaman dulu itu tidak sama dengan zaman sekarang. Abad 13-14 ke belakang memang seperti itu Pak. Karena apa? Karena memang abad di mana sangat tabu ajaran tentang hakikat kemakrifat itu dibuka di tengah umum. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Jikalau nekat, itu paling tidak di tempat khusus buat kalangan sendiri. Itu pun gaya cara penyampaiannya itu nggak mungkin ada tanya jawab. Yang pernah ku alami Pak, beliau olehnya menyampaikan tentang dinul haq untuk mencapai keesaan dengan bahasa isyarah.
Endas kepala otak niki sampai panas Pak, mencari kefahaman. Ini. Lah sekarang beda Pak. Jadi dibuka mulai A sampai Z. Fahuwa ala nurin mirabbihi, nur ilmu namanya faham, iku jelas mirabbihi saking pangerane eman. Yo pangeran jenengan iki. Dadi muncule nur makrifat dalam mari nur ilmu berupa faham, terus jenengan jalankan dengan zikir maksud la ilaha illallah yaitu sirul asrar, akan muncul warid yang disebut nur makrifat. Itu yang menyalakan, mendatangkan nur makrifat cuman Gusti Allah. Bukan karena sebab saya, bukan sebab karena jenengan olehnya tekun istiqomah berzikir, ndak. Mirabbihi, jelas itu semua karena datangnya dari Allah. Mengapa demikian? Padahal secara sistem munculnya cahaya makrifat yang disebut warid iku sebab istiqomah wirid. Mengapa di akhir ditutup? Itu semua karena datangnya dari Allah, bukan dari keistiqomahan kita, semata-mata biar kita itu enggak ngaku-ngaku dzikir. Jelas Pak nggih? Bon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saya simpulkan resiko jikalau dalam hati kita masih ada selain Allah, jangan harap di dunia bahkan lebih-lebih di akhirat bisa bertemu Allah. Kurang kuat hujah ini. Oke, dibuka dalam surat Al-Isra 72. Siapa ketika saat di dunia hatinya masih gelap buta pada Allah, maksudnya Allah adalah ahad, maka di akhirat pun juga buta. Dan ini satu paralel dengan surat Al-Baqarah 57. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Siapapun kita jikalau berharap menghadap kepada tauhid, yang kita hadapi adalah kegelapan. Tapi sebelum kalimat ini, ayat 257 itu pertama disebutkan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan. Barang siapa yang hatinya hanya ada Allah, maka yang dia terima adalah nur, cahaya, bukan dulumat, bukan kegelapan. Ingat, dalam makalah lain Syekh Ibnu Athaillah mengatakan al-kaunu utawi makhluk kulluhu, ya sekabai makhluk iku dulmatun sifati, enggak ada itu gelap. Kapan detik-detik dikatakan enggak ada alias gelap? Jikalau nyatanya Allah itu dalam diri jenengan. Saya ulang, setiap makhluk apapun itu sifatnya kulluhu dzulmatun, gelap. Gelap itu tidak wujud. Kapan detik-detik dikatakan selain Allah itu tidak wujud dalam hati Anda? Ketika saat nyatanya Allah. Kapan ketika nyatanya Allah dalam diri kita? Berangkat dari menyalanya nur makrifat dalam hati jenengan. Kapan? Di saat kapan nur makrifat menyala? Di saat Anda ini mendawamkan, mengistiqomahkan zikir. Pun niku prosesnya. Jadi
Jangan harap kita akan bisa bertemu Allah baik dunia lebih-lebih akhirat jikalau dalam hati kita masih ada selain Allah. Pun kesimpulannya ada di situ. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Bapak saya kasih 3, Ibu 2. Monggo menawi ada yang ditanyakan. Mungkin sebagai pengumuman untuk mulai tanggal 1 September saya mohon maaf belum bisa melayani tanya jawab di WA atau telepon. Tolong kasih kesempatan saya 7 hari sampai tanggal 7-8 saya sekali lagi kasih kesempatan, berilah kami kesempatan untuk break 1 minggu. Saya tidak melayani dulu tanya jawab baik chat WA maupun telepon. Pak nggih, hanya itu. Nanti setelah terlepas dari hari Minggu atau tanggal 8 September monggo lagi, nggak ada masalah. Nggih, ada yang menambahi para senior masyayikh keterangan tersebut atau ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tetepangan Gus, nami kula Pak Abdul Manan saking Tuwuh. Niki wonten 3 pertanyaan ingkang badhe kula nyuwun pangerten dumateng panjenengan. Ingkang kaping sepindhah kula nate dipun panggihi sinar putih sangat melebet wonten raga kula Gus. Mboten saged kula dengarkan dengan jelas, Pak. Yang pertama saya melihat warna sinar putih terang sekali itu masuk ke dalam raga saya, Pak. Masuk dalam hati, dalam tubuh, dalam hati. tubuh. Ya, dalam tubuh, Pak. Itu saya sampai sekarang belum mengerti maknanya, Pak. Untuk yang kedua, saya pernah Boleh saya tanya dulu? Ya. Sebelum masuknya cahaya itu, apakah jenengan itu sudah diizini Allah membawa, memahami dan mengamalkan dzikir sirul asrar apa belum? Mohon maaf Pak, waktu itu saya pernah belajar ilmu kejawen Pak. Oh ngoten, nggih, paham pun kula. Lanjut. Ingkang nomor 2 ya, saya pernah dijumpai seseorang yang tinggi badannya sama dengan saya, terus pakaiannya juga sama dengan saya. Kebetulan waktu itu saya dalam keadaan posisi di sebelah timur, dia dalam keadaan posisi di sebelah barat. Lalu dia bilang gini, Pak. Itu dalam meditasi? Iya. Nggih. Terus dia bilang gini, Pak. Bicara aku, dia bilang gitu. Setelah saya bilang opo aku, dia langsung menghilang, Pak. Itu juga saya tidak paham. Mohon dikasih penjelasan. Untuk yang ketiga, Pak, mohon maaf terlalu banyak ini. Kalau saya sholat, ya mohon maaf ya, saya bukan pamer. Jadi mulai punggung sampai dada itu dikit sekali, Pak. Mohon diberi penjelasan, Pak. Sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan atau kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat si Salik suluk menuju wusul pada Allah, ketika saat jenengan iki hati topo khalwat untuk menuju dan bertemu Allah, terus jenengan ini jelas-jelas membawa dzikir rasa atau sirul asrar, maka cahaya yang ditampakkan Allah terhadap diri jenengan itu jelas. Cahaya yang memang Allah siapkan untuk menerangi perjalanan ruh untuk bertemu Allah.
Dan atau boleh saya katakan Allah lewat cahaya cara menyapa jenengan. Kalau jenengan itu pada saat itu sudah memegang sirul asror, maka di dalam cahaya itu ada wujudnya Allah yang disebut aku, yang pertanyaan nomor 2 tadi. Tapi jikalau si salik ketika suluk tidak membawa sirul asrar atau dzikir yang menafikan la ilaha dan mengitsbatkan Allah, cahaya yang didatangkan itu adalah nurullah, bukan nur makrifat, nurullah. Apa itu nurullah? Makhluk, ada kaitannya dengan kasyaf karomah. Ini Pak, kalau mewujudkan umpama cahaya itu wujud misalkan dadi keris, misalkan ya dah, secara kasaf muhadoroh, keris iki sok kita suruh orang sakit, keris itu dilebokno banyu waras, hujan, keris itu dibuka dari sarungnya, hujannya reda. Tidak hujan dibuka jadi hujan. Satu sisi enak Pak, banjir tsunami teko ini gak jadi lah, enak nggih. Ini kalau ketika kita meditasi belum dibawahi sejatine dzikir. Mesti yang datang itu nur, cahaya itu nurullah. Kalau jenengan sudah dibekali sirul asror, maka nur yang datang itu adalah nur makrifat. Akhirnya ruhaniyah sampean bisa tembus bertemu terhadap ilahun wahid yang disebut Allah itu, yang disebut makrifat di situ. Otomatis jenengan kan fana, jenengan kan tiada. La ibsor wa mubsor wa basor. Akhirnya jadi aku. Keakuan sampean wis gak ada, makhluk apapun gak ada, tinggal aku. Aku siapa? Akunya Allah. Inilah yang ku sebut ilahun wahid. Nah, yang kedua tadi, pertama jebusi wajah kados panjenengan, terus muncul aku hilang. Artinya gini Pak, siapapun ketika kita saat suluk atau kholwat kok sudah lepas keakuan makhluk, maka nyatalah keakuan Allah. Dan atau jikalau keakuan Allah itu nyata dalam diri jenengan, hilanglah keakuan makhluk. Itu pasti Pak. Sami. Kalau dikatakan spidol itu nyata, ini hilang. Spidol istilah Allah. Nggih. Terus kopiah ini makhluk kaun. Dikatakan ini nyata, jelas ini tidak ada. Yang ketiga, ketika saya sholat, di punggung terasa anyes. Apakah itu? Saya kembalikan pada jenengan. Jenengan waktu sebelum dan ketika saat sholat itu, apakah ini wajah tu wajiyah itu diterapkan enggak? Enggak usah dijawab. Berarti bisanya ini wajah tu wajiyah tidak terlepas dari dzikir. Kok terjadi terasa di dalam punggung jenengan terasa dingin atau nyes? Itulah bentuk imbas dari ketika saat Allah membersihkan kotoran-kotoran hati jenengan. Kadang-kadang tidak seperti itu Pak.
Kadang tangan goyang-goyang sendiri, kepala goyang. Jenengan nahan nggak bisa. Itu salah satu imbas ketika saat Allah membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati. Hanya imbas. Iku manakala dalam hati jenengan ini sudah berlaku dzikir tersebut. Jikalau tidak, mohon maaf, kita dulu itu senang Pak, suka Pak, elung kanuragan. Nah, nggih. Alasannya untuk menjaga diri. Iku bisa jadi khodam, menggoda jenengan. Bisa jadi. Itu kan penyakit, menurut hakikatnya penyakit. Penyakit. Apapun perkara selain Allah kalau di dalam jagat hati masih ada, itu penyakit. Itu penyakit yang harus dibersihkan. Caranya kembali lagi pada dzikir. Nggih, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Gus, terima kasih atas kesempatan pada pertanyaan malam ini terkait dengan dzikir Gus. Tadi dikatakan bahwasanya dzikir tanpa hitungan, artinya tidak terbatas sejauh mana dan sebanyak mana, kan begitu Gus. Seringkali kami diijazani itu kalau dzikir dihitung-hitung begitu. Apakah hitungan-hitungan tersebut itu bisa menentukan bahwa hati kita itu connect, hidup begitu Gus? Hati yang connect, yang hidup itu hati yang bagaimana? Kedua kali Gus, saya seringkali di dalam ini merasakan dingin. Apakah itu termasuk hati yang connect Gus? Itu mungkin itu yang bisa kami pertanyakan. Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diajar di tingkat syariat thariqat itu diajari harus ada hitungan Pak. Dan itu juga tidak boleh kita salahkan. Karena memang makom kita masih di situ. Sebetulnya itu melatih terhadap kita supaya birriyadati wal azkar, melatih berzikir yang banyak. Setahu saya tahun 74 itu saya waktu ibtidak kelas 4, Abah memberikan jumlah dzikir sir itu aja 20.000 dalam satu hari satu malam. Jadi ya harus bawa tasbih Pak. Waktu khususiyah ya harus bawa tasbih. Waktu selain khususiyah, di luar khususiyah untuk mencapai target 20.000 harus bawa tasbih. Enggak apa-apa. Karena memang di dalam syariat thariqah itu pendidikan kita untuk supaya dzikron kathiron, yang banyak. Dihitung. Oke lah, enggak apa-apa. Kita masih ada terselip karena hitung. Padahal Gusti Allah memberikan apapun terhadap kita tanpa dihitung. Enggak apa-apa Pak. Karena itu pendidikan yang aslinya mendidik supaya kita itu suka berlatih berzikir. Lah, lalu yang dimaksud connect itu bagaimana? Connect lah sambung tuh Pak. Bahasa Indonesianya sambung. Connect itu bahasa Inggris nah. Nggih ta? Kula iki mboten paham lho. Pokoke krung-krungu teko arek nom-nom connect. Berarti sambung. Yang disebut sambung itu bagaimana?
Apakah yang disebut sambung itu ada 2 unsur atau 3 unsur? Istilah trek gandeng, trek yang ada mesinnya di depan, yang di belakang kan nggak ada mesinnya. Terus di tengah-tengah ada rantainya. Nek sambung berarti kemanapun kepalanya ke barat pasti gandengannya ikut ke barat. Apakah itu yang disebut connect? Nyun sewu, untuk menerjemahkan kul huwallahu ahad, Allah iku esa, tunggal, kita harus melewati proses ahadiyah menuju ahad. Ahadiyah dulu. Apa ahadiyah itu? Meniadakan umpama nama-nama yang jumlahnya banyak tak terhitung. Contoh, dalam Al-Quran ada Asmaul Husna, nama-nama Allah dalam Al-Quran jumlahnya 99. Mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Lah, nama-nama ini sampai hilangkan, sampai tiadakan. Masukkanlah di dalam satu nama, sehingga nanti menjadi ahad. Ar-Rahman masuk Allah, Ar-Rahim masuk Allah. Berarti ketika menyebut Allah sudah otomatis 99. Sebutan sepeda motor. Di situ ada setir, ada koplin, ada busi, ada lampu, wis macem-macem. Nama-nama nanti akan hilang manakala muncul nama tunggal, sepeda motor. Dan nama tunggal itu tidak akan muncul manakala kita masih menyebut setir, lampu, busi, knalpot, ban, ruji. Belum muncul nama itu. Terus hamba tadi kemana? Makhluk tadi yang ngonek itu bagaimana? Pun ngeten Pak. Amal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Yang disebut konek, orangnya arif adalah orang yang makrifat. Iku la yarawna li anfusihim syai'an. Sudah tidak ada. Beliau itu sudah tidak melihat dirinya wujud. Umpama jenengan berkalam, yang ada di dalam pandangan hati jenengan itu, Anda yang berkalam sudah tidak ada. La yarawna, tidak melihat, tidak memandang sopo arif li anfusihim syai'an, terhadap apapun itu dari dirinya. Bal yusyahiduna, balik utawi si arif itu podo nyekseni annal fa'ila ing sak temene pelaku sebenarnya, sing wujud sebenarnya wallahu ta'ala. Dalam istilah sederhana disebut konek manakala dalam hati jenengan iku muncul aku Allah. Betul diucap loh Pak ya. Betul. Allah yang dimaksud ahad tadi.
Iki bahasa ilmu, ya tak ucap Allah. Aslinya kalau sudah diakhad tidak terucap. Disebut konek lagi tatmainnul qulub. Keadaan hati jenengan itu selalu damai. Yang keempat, hati sampean gak gampang kena gebyare tadi kan dikatakan wazuyina lan den paes-paesi linnasi maring menungso. Den paes-paesi apa? Hubus syahawah. Ini sampean sudah tidak berlaku, gak terpengaruh. Makanya jenengan walaupun sebesar apapun karomah nanti tidak akan menghalangi pandangan hati ruhaniah sampai datang Allah. Justru karomah itu jenengan jadikan sebagai kendaraan bertemu. Karomah, bahasa karomah ulama, bahasa Rasul adalah mukjizat. Dan setiap nabi dan rasul itu dibawai Allah mukjizat. Nabi Musa mukjizatnya tongkat bisa membelah lautan karena kondisi situasi. Kok umpama situasinya gak seperti itu, gak mungkin dibawai karomah atau mukjizat namanya. Kalau Rasul mukjizat. Mohon maaf, Kanjeng Nabi mukjizatnya apa? Secara individu beliau jari jemarinya wakilah bisa mengeluarkan air. Kalau saya mukjizate senep isok nih nising lah, itu mukjizat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Bon, ini tanda konek itu di situ. Tak simpulkan tanda konek adalah di dalam hati jenengan keakuan makhluk itu sudah tidak ada. Oke, bapak-bapak tinggal satu lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Pak Wakiti Gus dari Wonokusumo, asli Pati Jawa Tengah. Badhe takon niki pertanyaan rumiyin sing kula takenaken ngeten pertanyaanipun. Napa mimpi itu bener kembangnya orang tidur atau mimpi itu ada makna yang tersirat? Nah, saya 1 bulan ini setelah dipun biat Guse Sabtu kemarin, saya tanya kepada Guse soal poso tidak makan pakai yang bernyawa. Terus saya tanya lewat WA Gus dari saya Pak Wakiti Surabaya. Poso ngrawat niku napa nggih? Terus dipun jelasaken Guse bla 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 bla. Nah, sakmenika sampun kula jalani, alhamdulillah sampun berlaku. Untuk kulhuwat 40 hari 40 malam niki sudah berjalan 32 hari. Nah, di dalam kulhuwat, 1 kulhuwat pertama saya mimpi itu menyembelih sapi. Yang menyembelih itu mbah saya, dan mbah saya itu sudah meninggal. Terus mbah saya itu wajahnya ditutupi sinar, pakai sarung putih, kaos putih. Setelah itu lagi mbah ini 1 lagi, berarti 2. Artinya sampai 3 kali menyembelih sapi. Dan darahnya itu 1 sampai 3 tadi ditadongi oleh mbak sama mbah saya. Itu mimpi pertama.
Mimpi kedua, yang keluar kedua itu saya bermimpi saya di bawah arus banjir gede, kentir, sehingga ada jembatan, saya tidak nabrak jembatan, malah di bawah jembatan. Jembatan satu lagi begitu, dan seterusnya. Terus airnya itu gembuleng, memuser ke bawah, saya singgah di bawah air yang gembuleng itu tadi. Walhasil saya terusan ujuk-ujuk ya, tiba-tiba di daratan, di lautan, di pulau, jadi kanan kiri itu jauh sekali, airnya jernih sekali seperti saya di tengah-tengah samudera. Terus saya di danau itu berjalan ke arah kanan. Di situ ada suatu tempat yang semua orang itu mau menuju ke tempat itu. Setelah sampai ke situ ada anak kecil berpakaian katok hijau, mbledeh, ndak pakai baju. Artinya anak cowok Jawa niku mbledeh, ngoten lho. Ndak pakai baju. Lah saya disuruh antri. Begitu saya ndak mau antri, tahu-tahu saya itu ada di tempat situ dengan sendirinya. Padahal semua orang mau menuju ke situ, saya ada di tempat situ. Nah, di tempat itu banyak patung-patung dan ada satu patung besar itu seperti patungnya Yesus Kristus, seperti patung yang saya tahu di sekolahan-sekolahan itu. Nah, setelah saya sampai di situ, saya berkata, loh, saya kok hidup sendiri. Terus tangi biar. Yang ketiga, saya bertamu di tempat orang. Dan orang itu menyilakan saya masuk sendiri. Saya masuk pintu 1 buka sendiri, pintu 2 buka sendiri, pintu 3 buka sendiri, sampai 7 pintu ini terbuka sendiri. Sekeluarga saya tersan bersendagura di tempat itu sebelah kanan. Itu semua keluarga saya. Dalam pertanyaannya? Ya, pertanyaannya tadi yang di depan, pertanyaannya apakah mimpi itu tadi benar kata orang itu kembangnya orang tidur atau ada makna tersirat di dalamnya. Makaten. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir ru'yah. Nggih. Sebetulnya Pak, mimpi itu tidak ada bedanya kita di alam nyata ini. Tidak ada bedanya. Alam nyata ini adalah hubungan perilaku kita di muhadharah. Kalau mimpi itu kita di dalam alam mukasyafah. Cuman semuanya itu mengandung pengertian masing-masing. Setiap mimpi pasti membawa arti maksud piyambak-piyambak sendiri-sendiri. Tidak ada istilah di dunia tauhid tentang mimpi itu kembangi turu, nggak ada. Bunga tidur nggak ada. Yang ada itu gini. Di dalam syarah kitab Hikam itu, mimpinya orang itu sebagian pang, apa sempalan, kayak wit-witan ini pang-pangi deh. Pang-pangi sempalane orang makrifat. Maksudnya sempalane pang-pangane orang makrifat itu bagaimana? Aku yakin tanpa ada Allah di dalam pohon itu nggak mungkin bisa ngepang. Lah, mengandung pengertian apa di antara 3 mimpi tadi? Pertama, menyembelih sapi. Itulah bittikhadikumul ijlah.
Jawabannya ada di surah Al-Baqarah 54. Perintah terhadap jenengan untuk menyembelih anak sapi. Anak sapi berhubung kita biarkan menjadi besar, menjadi bapak sapi. Tiadakanlah keakuan jenengan, itu pertama. Yang kedua, terkait banjir. Banjir itu ada dua Pak airnya. Ada banjir yang airnya jernih, ada banjir yang airnya keruh. Kalau banjirnya itu airnya keruh, berarti kesenangan dunia itu. Kalau banjir airnya bening, bersih, seperti yang jenengan sampaikan tadi di danau, itu adalah ilmu tauhid. Dengan ilmu itu untuk mendatangkan nur ilmu yang disebut kepahaman. Dengan kepahaman itu jenengan amalkan, muncullah nur makrifat. Dengan nur makrifat itulah akan muncul nyata wujudnya Allah. Yang ketiga, terkait masalah pintu 7 tadi, sebetulnya Pak, sejak tahun 2014 kemarin di dalam surah Toha ayat 14, pintu ke surga itu dibuka Allah lebar. Bentuknya apa? Jenengan dengan mudah menerima keterangan yang gampang dipaham tentang ilmu keahatan dibanding dengan dulu. Sejak mulai tahun 2014, 20 iku surat Toha, 14 iku ayatnya berbunyi innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Mudah. Tinggal pertanyaannya, mau enggak memasuki surga yang sudah dibuka pintunya itu? Itu tergantung kita sebagai manusia. Pengalaman saya Pak, saya sampaikan serukan tentang Dinut Tauhid mulai tahun 2000 sampai 2004 ini, 2024, berarti 24 tahun. Kalau boleh saya sensus lu ya, perbandingan, banyak yang lari ngalih daripada lari moro. Sampai pernah Pak, saya itu diturunkan di panggung, mudun. Kula tambah seneng ngoten niku. Ngajine gak suwe. Pernah ada. Saya dipesan oleh Allah, jangan kau bersedih hati tatkala umat itu menolak. Jangan bersedih hati. Isane tidak bersedih hati. Saya harus melihat siapa di dalam yang mengatakan turun. Kalau tidak ada Allah kan gak mungkin. Nah, disinilah Pak, akhirnya kula bangga tur seneng. Makane kalau diliburkan ngajine kula niki bahagia. Seneng. Kadang-kadang kula ajenge minta libur mawon, nggih, maju mundur. Banyak pertimbangan. Tapi tetap saya mengikuti arus aja. Mekatan. Pun Ibu ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Faridah saking Keputih. Kula ngapunten saderenge Gus. Kula badhe kula niki biasae nek ajenge tilem niku sambil leye-leye niku mendengarkan pengajian dari YouTube Guson. Nggih. Itu mata itu bisa meneteskan air mata dengan sendirinya. Akhirnya keturun Yan. Enggak. Ya kadang-kadang keturun seperti itu Gus. Nggih, terus meneteskan air mata. Iya. Terus itu gimana Gus? Ngoten nggih. Pertanyaan yang kedua,
itu saya itu setelah beat di sini dulu, itu saya itu belum bisa memenuhi kholwat. Karena syaratnya kholwat itu kan harus nyerowot, harus 40 hari 40 malam. Saya belum bisa itu. Terus itu gimana Gus? Ngaten nggih. Nggih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus niku merasa dolim pada Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bentuk kita terasa dolim itu Pak Bu, sadar. Selama ini kita hati selalu berbuat syirik, khafi pada Allah dengan bentuk beriman, mengimani pada makhluk. Secara otomatis di dalam hati jenengan minimal hatiku nangis. Kadang disusul dengan mata ini mengeluarkan air mata. Kalau jenengan bertanya mengapa itu bentuk kesadaran hati kita kalau kita selama ini dolim pada Allah. Itu memang bentuk kesadaran nafsu lawamah dalam diri kita, sehingga mutmainah ada etika untuk kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Otomatis akhirnya dalam hati jenengan terasa bahwasanya Allah itu dekat, sudah tidak jauh lagi. Bon, niku Bu, prosesnya kita sebelum kita merasa Allah itu dekat, memang seperti itu. Kita selama ini jujur hati berdolim pada Allah. Yang kedua, apa sih kholwat itu? Apakah harus dilakukan ketika saat jasmani ini tidak mengandung hadas saja? Bon, ayo ditarkib, ayo didefinisino kholwat itu apa? Wa may yakfur bit-taghut, sing sapa wonge barang siapa meninggalkan hatinya selain Allah, maka wayu mimbillah, mereka akan bertemu Allah. Itulah kholwat. Kotore jasad, apakah ngandung hadas kecil maupun besar, bahkan ibu-ibu haid, itu tidak menjadikan penghalang untuk ruhaniyah iki bebersih diri dari syirik khafi. Boten. Kecuali secara syar'i kita nggak boleh Pak. Kalau keadaan haid atau junub atau yang lainnya, lebih-lebih haid, sholat nggak boleh, dzikir yang diucapkan juga tidak boleh, nggak boleh. Lah, definisi khalwat tinggalkan selain Allah dan menuju Allah itu secara ruhaniyah, bukan secara jasmania. Tapi alangkah indahnya juga ruhaniyah kita bebersih diri, jasmaniyah kita toharoh juga bersuci. Alangkah indahnya. Jadi Pak, jadi Bu, walaupun jenengan haid, jenengan berbaring tetap harus menjaga dzikir tersebut. Dzikirnya kan di dalam hati toh Pak. Jenengan dalam hati ini melaksanakan sirul asrar di tengah-tengah dzikir sir. Enggak apa-apa sekalipun jenengan di WC. Mohon maaf loh nggih. Mohon maaf. Kecuali sampean ucapkan. Ini masih dilarang. Tapi kalau jenengan batin dalam hati, rapopo. Sampai merasakan siapa yang mengeluarkan kotoran itu, otomatis sampai lepaskan keakuan diri makhluk yang bisa itu.
muncul keakuannya urip ilahun wahid di dalam diri jenengan yang berperan. Mboten napa-napa. Jadi tolong khalwat itu jangan dimaknani secara syariat saja, sampean juga memaknani secara hakikat. Kalau secara syariat ya otomatis khalwat itu tinggalkan keramaian dengan manusia. Berarti jenengan iki tidak gembul cara mungguh menungso ning kamar dewi dan sebagainya. Seperti itu ya nggak bisa Pak, kita nggak bisa. Terus bagaimana ketika kita itu posisi kerja, masa kita tinggalkan? Terus dampaknya bagaimana kalau kita tidak masuk kerja? Ada SP1, SP2, SP3, PHK. Akhirnya gak tambah ruwet. Bagaimana anak istri, bagaimana suami? Ternyata khalwat itu bisa dilakukan di tempat sunyi ataupun di tempat ramai. Intine menemui Allah. Modale sirul asrar cukup udah. Ngoten Bu. Hal itu jalankanlah sesuai dengan kemampuan panjenengan masing-masing. Nggih. Ibu satu kali? Ada? Nek mboten nenten bonus kula niki. Sampun Bu? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah kita terima, keterangan-keterangan yang bernafaskan ilmu tentang hati untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang langsung Allah berikan pada diri kita. Mudah-mudahan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Awal sampai akhir, bila mana banyak kalimat yang kurang berkenan dalam hati jenengan, saya pribadi mukhlason mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.